pasal 32 ayat 30-32, dilanjutkan pasal 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah Kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah Kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan Kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, Engkau berfirman, Aku mengenal namamu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau,
dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terkejutnya Musa ketika ia baru saja turun gunung untuk membawa 2 loh hukum Allah, tetapi yang didapatinya justru bahwa bangsa Israel membuat anak lembu emas untuk disembah menggantikan Allah. Betapa murkanya Allah ketika melihat ketidaksetiaan bangsa Israel, sampai-sampai memutuskan untuk membinasakan bangsa yang bebal itu. Namun, di tengah murka Allah itu, Musa mengambil sikap yang menggetarkan hati. Keluaran pasal 32 ayat 30-32. Musa menegur bangsa itu dengan keras. Namun, ia juga menghadap Allah untuk memohon pengampunan. Dan yang sangat menggetarkan adalah ketika Musa mendesak Allah dan merisikokan diri dengan mengatakan bahwa jika Allah tidak mengampuni bangsa ini, maka hapuskanlah namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Dengan kata lain, lenyapkanlah aku dari kehidupan yang telah engkau rancang demi keselamatan bangsaku. Musa begitu mengasihi bangsanya. Ia menjadi sahabat yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan mereka. Tindakan ini tentu saja mengingatkan kita pada perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Musa mendesak Allah, sahabatnya, demi keselamatan bangsanya, yang juga adalah sahabatnya. Musa memediasi Allah dan Israel dengan merisikokan seluruh hidupnya. Dan Allah merespons desakan Musa. Allah mengutus malaikatnya untuk menyertai Israel dan akan memberikan negeri yang dijanjikan. Tetapi jika Allah berjalan di tengah-tengah mereka, mereka akan mati. Artinya, Allah mengambil jarak untuk tidak berjalan di tengah-tengah mereka. Ironis,
Israel mendapatkan berkat-berkat Allah, tetapi kehilangan Allah, Sang Pemberi berkat. Musa tidak puas dengan sikap Allah yang mengambil jarak dengan umatnya sendiri. Pasal 33 ayat 7. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dengan mendirikan kemah pertemuan, Musa memendekkan jarak keterpisahan antara Allah dengan Israel. Dirinya harus menjauh dari bangsanya demi berhadapan dengan Allah, muka dengan muka. Sebuah gambaran persahabatan yang begitu akrab antara Musa dengan Allah, tetapi sekaligus sangat kesepian dari komunitasnya. Persahabatan antara Musa, Allah, dan Israel menjadi semakin rumit dan kompleks ketika kemudian Allah menyatakan, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Pasal 33 ayat 20. Dan di ayat 21 berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Ada ketegangan antara melihat wajah Allah dengan melihat belakang Allah. Wajah Allah menunjukkan gerak Allah yang datang mendekat. Belakang Allah menunjukkan gerak Allah yang pergi menjauh. Relasi persahabatan antara Musa dengan Allah dan dengan bangsanya memberikan kepada kita gambaran persahabatan yang kompleks dan penuh paradoks. Indah karena terasa begitu akrab dengan Allah, sekaligus ngeri karena Allah yang pergi menjauh. Hangat karena berada di tengah bangsanya, sekaligus kesepian karena harus meninggalkan bangsanya menuju kemah pertemuan. Ketegangan dan paradoks inilah yang juga sewajarnya terjadi di dalam segala bentuk persahabatan. Kita bisa mendekat, kita bisa akrab dengan sahabat kita, tetapi kita tidak bisa menggenggam dan membelenggu mereka. Kita bisa pergi dan menjauh dari sahabat kita, tetapi kita tidak bisa mencampakkan mereka. Karena sejatinya segala persahabatan mendekatkan kita kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan.